Jason, pergerakan pemudik melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada tahun baru 2023 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pergerakan penumpang bandara hari ini diperkirakan akan mengalami kenaikan 15%. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis MJN Dana Pangaribuan dari Kota Medan. Selamat pagi Dana, berapa jumlah kenaikan penumpang di Bandara Kuala Namu pada tahun baru kali ini? Selamat pagi Jason dan juga MJ listeners. Ya, bisa saya gambarkan untuk pergerakan pemudik yang bergerak melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara memang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun baru kali ini jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Jason, kami memantau memang untuk pergerakan penumpang Bandara Kuala Namu sendiri masih didominasi penumpang yang datang ke Bandara Kuala Namu, baik untuk rute domestik maupun rute internasional. Hari ini saja, pergerakan penumpang sudah mulai terlihat di Bandara Kuala Namu, namun trennya kepadatan penumpang akan mulai terlihat pada jadwal penerbangan menjelang siang hari, seperti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti siang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jika kita melihat data yang kami dapatkan dari Humas PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu, dapat diketahui bahwa jumlah total penumpang yang bergerak baik kedatangan maupun keberangkatan pada 1 Januari 2023 kemarin tercatat sebanyak 20.698 penumpang dengan rincian penumpang domestik sebanyak 15.053 pax dan internasional sebanyak 5.645 pax. Adapun Jason, jumlah pesawat yang bergerak tercatat sebanyak 154 penerbangan dengan rincian domestik 115 penerbangan dan 39 penerbangan internasional. Data ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika kita bandingkan dengan data di tahun lalu di tanggal 1 Januari 2022, di mana jumlah penumpang hanya tercatat sebanyak 14.588 penumpang dengan total pesawat hanya 125 penerbangan. Artinya, Jason dan juga MJ listeners, ada penambahan sebanyak 6.110 penumpang untuk di tahun 2023 kali ini jika kita bandingkan dengan tahun 2022 lalu pada hari yang sama. Namun ada yang menarik lagi jika kita melihat data. Nah, dapat diketahui bahwa pergerakan penumpang Bandara Kuala Namu dengan rute domestik yang berangkat lebih mendominasi walaupun jumlahnya kecil jika kita bandingkan dengan kedatangan pada tahun ini, yakni sebanyak 7.531 penumpang yang berangkat dari Bandara Kuala Namu, sedangkan yang datang sebanyak 7.522 penumpang. Ini artinya menunjukkan adanya tren mobilitas penumpang bandara yang mulai meninggalkan wilayah Sumatera Utara pada tahun baru 2023. Saat ini Jason dan MJ listeners yang bisa kami gambarkan, pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu masih terlihat lancar meskipun beberapa penerbangan harus mengalami delay, namun ini dapat berjalan kembali. Pengamanan pun masih terus dilakukan di Bandara Kuala Namu dengan patroli dan kemudian menyiagakan satu posko terpadu yang dapat diakses oleh penumpang bandara. Jason. Baik, Dana, lalu seperti apa prediksi kenaikan pemudik di bandara pada hari ini dan bagaimana mobilitas masyarakat di Kota Medan? Jason, sementara untuk H+1 atau hari ini sendiri diprediksi akan menjadi puncaknya arus balik Nataru 2022-2023 untuk di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana prediksi penumpang akan mengalami tren kenaikan sebesar 33%, sedangkan pesawat sekitar 15%. Jika dijumlahkan, maka dapat diketahui prediksi penumpang hari ini akan mencapai sekitar 25.000 penumpang, dengan jumlah pesawat diperkirakan mencapai 181 penerbangan. Jika kita melihat lagi data dari 2 tahun lalu berturut-turut, memang pergerakan penumpang pada puncak arus balik, yakni 1 Januari, sangat turun dikarenakan pandemi. Tercatat hanya mencapai 13.000 penumpang pada tahun 2021 dan 18.000 penumpang pada tahun 2022. Dan pihak bandara sendiri berharap pertumbuhan pergerakan penumpang Bandara Kuala Namu dapat terus naik yang tentunya berdampak pada menggeliatnya perekonomian masyarakat, khususnya naiknya kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara. Nah, Jason, sementara kita berbicara soal mobilitas masyarakat di Medan, pada hari ini bisa saya gambarkan mobilitas masyarakat terlihat normal, aktivitas lalu lintas terlihat lancar walaupun sedikit lengang dikarenakan sebagian masyarakat di Kota Medan masih berlibur di tahun baru. Mobilitas masyarakat di Medan pada hari ini didominasi oleh masyarakat yang sudah aktif kembali bekerja seperti halnya para ASN, kemudian pekerja BUMN maupun pekerja dari sektor perdagangan.
Sementara untuk pantauan kami selain dari mobilitas masyarakat di Kota Medan, namun juga kami memantau untuk mobilitas di objek wisata di Kota Medan sendiri, salah satunya di Istana Maimun yang menjadi ikon Kota Medan sendiri. Ini biasanya wisatawan akan datang berlibur dan mengunjungi Istana Maimun pada sore hari. Pada pagi hari ini memang masih sedikit terlihat adanya pengunjung yang datang. Seperti halnya kemarin, Jason, pada tahun baru, di pagi hari kunjungan wisatawan ke objek wisata Istana Maimun masih sepi, namun pada sore harinya banyak wisatawan yang datang. Diperkirakan ada 1.000-an wisatawan yang datang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Objek wisata Maimun sendiri, Jason, menjadi objek wisata alternatif di Kota Medan yang murah dan mudah diakses karena letaknya di tengah Kota Medan. Nah, di objek wisata ini sendiri pengunjung dapat berfoto menggunakan pakaian adat Melayu yang ini harganya dipatok murah dengan tarif mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000. Sementara untuk harga tiket masuk Istana Maimun sendiri hanya sebesar Rp20.000, di mana pengunjung dapat melihat koleksi dan kemegahan Istana Maimun yang menjadi istana kebanggaan dari Kesultanan Delhi di Kota Medan. Demikian Jason yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Terima kasih laporan langsung dari jurnalis MJN Danang Pangaribuan dan selamat kembali bertugas.